pagi. Haleluya. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hati. Kita sudah ada di bawah Tuhan. Kita mau menyenangkan, menyembah Tuhan saat ini. Sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari
Amin. Haleluya. Biar
Saya percaya bahwa kita semua sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Apapun yang ada di depan kita, terus maju. Haleluya. Kau diberi kuasa. Terima kasih Tuhan.
ajaib. Kau melakukan lebih dari yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami percaya sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami persembahkan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau urapi kami semua. Setiap pendengaran kami Tuhan Engkau urapi dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, segala roh yang bukan daripada Tuhan, kami percaya Tuhan, dialogkan dan tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hamba untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, kami siap dengan firman. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya berterima kasih dengan Gembala yang sudah ini memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Saya bersyukur hari ini kepada Tuhan saudara, karena satu minggu ini saya sakit. Suara saya juga masih agak serak, batuk, pilek, demam. Beberapa hari saudara ya. Dan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan baik. Saya berpura-pura sampai seperti saya bilang, kalau bilang kamu sakit sudah, kamu sudah tidak kuat deh. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya kesembuhan. Haleluya. Saya bersyukur hari ini saya bisa berdiri di depan saudara-saudara. Saya percaya ini semua karena rencana Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah. Sebelum kita bangkit berdiri, kita lihat, kita buka bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Allah ini dan saudara melihat dalam hidup saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka
yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangis Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Allah ini kita akan belajar. Ya. Ketika Daud dia menghadapi masalah yang bukan cuma bilang besar, tapi sangat besar. Ya, kalau kita perhatikan pembacaan firman Allah tadi, pada ayat yang keempat tadi, Daud dan orang-orangnya itu menangis sampai tidak kuat menangis. Kenapa? Berarti masalahnya bukan kecil. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sering mengalami masalah ya. Ya, kadang-kadang cuma tersinggung saja menangis. Ya. Dari kebenaran firman Allah ini kita lihat bahwa Daud menangis sampai tidak bisa menangis. Saudara menghadapi masalah sampai menangis dan tidak bisa menangis lagi. Ya. Tentunya dalam kehidupan kita semua, ya, pasti pernah mengalami masalah yang seperti yang dialami oleh Daud. Mengadu mengeluh pada siapa? Semuanya ketika dia sampai dia lihat semuanya tidak ada, habis terbakar. Dan ini masalah yang sangat besar. Tapi saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-18, saya baca sampai ayat 30. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jalan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jalan Daud. Ternyata pada akhirnya saudara, Daud mendapatkan kembali yang tadinya dia menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Ternyata di ayat yang ke-18 sampai 20 tadi, Daud yang mendapatkan kembali semua yang dirampas oleh orang Amalek. Nah, ini akan kita belajar saudara, bagaimana Daud dia bisa menghadapi masalah yang begitu besar. Ada Tuhan yang menolong dia, ada Tuhan yang membela dia. Dan saya percaya setiap kehidupan saya dan saudara, ketika kita mengalami masalah yang besar, kita mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Kita mengharapkan pembelaan daripada Tuhan. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Daud mendapatkannya kembali dengan pertolongan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan itu. Daud merebutnya kembali, saudara. Tetapi dari firman Allah ini kita akan lihat apa yang dilakukan Daud. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara yang ada di hari-hari ini. Mungkin kita menghadapi masalah tidak seperti yang dialami oleh Daud. Mungkin masalah kita berbeda, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah usaha, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pelayanan. Berbeda, saudara. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud pada ayat yang ke-6 kita baca, saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah melihat masing-masing mereka, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Di hal yang pertama yang dilakukan Daud dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam masalah
Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di saat kita terus percaya kepada Tuhan, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saat kita terus percaya kepada Tuhan, di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak ragu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keraguan, ketimpangan, ketakutan itu lebih kuat daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan kecemasan itu lebih besar dibandingkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita lihat masalah langsung, kita langsung khawatir, langsung takut. Bukannya kita menuhankan kepercayaan seperti Daud. Artinya jangan kita terbawa. Daud melihat bahwa masalahnya besar, tapi Tuhan yang lebih besar. Itulah Daud menuhankan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena masalahnya itu kecil. Dan hari-hari ini kita belajar, ketika kita mengalami masalah yang besar, jangan kita katakan masalah saya besar, tapi katakan bahwa Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita besar. Tuhan menolong setiap kehidupan kita dari setiap tantangan yang kita hadapi. Sudah beberapa bulan ini kami berkumpul dan saya dikuatkan dengan firman Allah ini, dan kami menang dari pergumulan itu. Bahwa benar firman Allah, Tuhan kita lebih besar dari masalah dan persoalan hidup kita. Asalkan kita benar-benar menguatkan kepercayaan kita. Jangan sampai keraguan kita lebih besar, ketakutan kita lebih besar dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang kepercayaan dia lepas karena kebutuhan. Ada begitu banyak orang percaya melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, kuatkan kepercayaan kita. Karena kalau kepercayaan kita, Yesus berkata dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dalam Injil Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya terus kita kuatkan kepercayaan kita. Jangan sampai masalah yang kita hadapi menyeret kehidupan kita, membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu menjadi lemah. Tapi Tuhan ingatkan bagi hari ini, semua kita yang hadir, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun yang sedang menghadapi hari-hari ini, kuatkan kepercayaan bahwa Yesus, Dia lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita lihat bagian yang kedua, saudara. Ada ayatnya yang ke-7. Dan ayatnya ke-8. Lalu Daud memberi berita kepada Imam Abiathar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar rombongan itu? Akan dapatkan mereka bersusun. Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat mereka dan melepaskan tangannya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana dia bisa menghadapi masalah yang besar dan dia boleh menang.
Dia boleh mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup. Dan poin yang kedua ini, Daud dia melibatkan Tuhan dalam hidup. Dia datang mengubahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Usaha, pekerjaan apa saja. Jangan kita merasa kita hebat dan kita pintar. Kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Daud dia seorang kesatria, tapi dia tahu dia butuh Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam hidup. Amin. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Libatkan Tuhan dalam masalah kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Karena di saat kita libatkan Tuhan, di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Daud dia terlepas dari masalah yang begitu besar, yang tadinya membuat dia menangis. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia libatkan dia. Maka Tuhan menolong dia. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan kita semua, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Libatkan Tuhan sekali. Libatkan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dia berkata, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sia. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita, kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, mau hal besar, hal kecil, libatkan Tuhan. Pada waktu Daud melibatkan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar bagi Tuhan saat kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita terbatas, kita tidak mampu menghadapi segala hal dalam hidup kita. Tapi di saat kita terus libatkan Tuhan, kita prioritaskan Tuhan, datang terutama kepada Tuhan, utamakan Tuhan. Kita dahului Tuhan, dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Maka di sana kita akan melihat pembelaan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sekalipun orang berkata itu tidak mungkin, oh mana mungkin. Tapi di saat kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud dia bertanya kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Tuhan maju atau tidak. Pada waktu saya baca firman lain, saya berpikir begini, memangnya Tuhan tidak lihat kan? Daud kan orang yang sedang berdoa. Tidak mungkin dia waktu dia pergi dia tidak berdoa, jaga semua yang ada. Tapi terkadang memang Tuhan ingin melihat kehidupan kita. Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita? Kita mau mengandalkan kepintaran kita? Tuhan melihat apakah kita mau mengandalkan kehebatan kita, atau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak tahu masalah yang kita hadapi, saudara. Tuhan tahu setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Tapi Tuhan melihat sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Bahkan di seluruh aspek kehidupan kita. Apakah kita akan melibatkan Tuhan, ataukah kita mengandalkan kekuatan kita? Tapi Daud dia menyadari bahwa Tuhan, dia segala-galanya dalam hidupnya. Dan dia terus melibatkan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu terjadi. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan
dia mendapatkan kembali semua yang dirampas karena dia libatkan Tuhan. Dan sama saya, dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita belajar libatkanlah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan yang paling mengerti setiap pribadi-pribadi kita. Tuhan yang lebih tahu setiap kehidupan kita, lebih daripada hidup kita, saudara. Libatkan Tuhan. Selalu kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Maka di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membela setiap hidup kita. Poin yang ketiga kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara, dari 600, 200 itu berhenti, 400 itu tak maju bersama dengan Daud. Jadi poin yang ketiga, Daud yang tidak menyerah dan putus asa. Amin. Jangan kita menyerah dan putus asa menghadapi kehidupan kita. Mungkin kadang kita curhat, kadang kita mengeluh, hadapi anak itu, saya sudah menyerah, saya sudah tidak kuat lagi. Terkadang kita begitu, saudara. Aduh, saya sudah kuat lagi menghadapi istri saya. Aduh, saya tidak kuat lagi menghadapi orang tua saya. Saya serahkan buat Tuhan saja. Orang bilang kita serahkan jumlah buat Tuhan. Saudara, tapi Daud, ayat yang kita baca tadi, dia tidak berhenti. Artinya dia terus berusaha, dia terus berjuang sampai dia berhasil. Jadi hari ini, saudara, jangan dulu kita menyerah. Amin. Jangan dulu kita putus asa. Tapi teruslah kita maju. Teruslah, mungkin orang lain berhenti, kita harus maju sampai kita bisa melihat pembelaan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Terus kita berusaha, terus kita berjuang. Jangan kita menyerah, karena terkadang saat kita ada pergumulan, apalagi mengalami sakit, langsung dia maju. Tuhan dengar, puji Tuhan. Tuhan dan dengar, puji Tuhan lagi. Haleluya. Tapi sebenarnya bahasanya itu, saudara, kayak mau menyerah gitu, putus asa. Dari firman Allah ini kita belajar bahwa Daud dia tidak berhenti untuk mengejar. Sekalipun orang lain sudah berhenti, dia terus berusaha, dia terus berjuang sampai dia melihat, ya, seperti perkataan yang tadi, jangan sentuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Jadi jangan kita berhenti ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Jangan berkata, sampai sini sudah, saya sudah tidak bisa lagi, saya sudah tidak kuat lagi. Karena sudah terlalu besar persoalan yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi terlalu besar, sangat sulit. Kita masih punya Tuhan. Amin. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita masih punya Tuhan, saudara. Kita masih punya Tuhan. Kalau menyerah, banyak orang sudah menyerah. Tapi di saat kita terus mau berjuang, maka di sana kita akan melihat pembelaan Tuhan. Saya ingat betul ketika saya berhubung dengan sakit saya. Begitu dokter bilang, oh sakit dalamnya ini, aduh, itu dari ujung rambut sampai di telapak kaki itu memang benar-benar. Saya bilang,
perbuatan, ya, sering merokok, sering miras, akhirnya penyakit dalam itu datang. Para dokter saya pergi sama saudara, kayaknya memang sampai saya sudah mau hampir putus asa sudah. Saya sudah mau hampir menyerah. Tapi firman Allah menguatkan saya. Firman Tuhan ini berkuasa menguatkan kehidupan saya. Ketika saya membaca firman Tuhan bahwa Yesus menyembuhkan sakit penyakit apapun, jadi saya tidak berhenti. Saya terus berusaha. Saya terus berjuang. Saya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jangan kita menyerah, jangan kita berhenti. Kadang-kadang ketika masalah terjadi, persoalan yang lain, kadang-kadang kita terjadi, mau pergi ibadah saja kita sudah malas. Pergi konser kita sudah malas. Karena dihadapi masalah, hadapi persoalan terlalu banyak. Sampai kita pikir, lama-lama kita tidak mau setia lagi dengan Tuhan. Tapi waktu itu sudah, saya tetap ambil keputusan untuk saya tetap setia dengan Tuhan. Saya tidak menyerah dengan sakit yang saya alami. Saya terus berjuang. Dan sampai saya melihat mujizat terjadi. Sampai saya melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Daud yang terus berjuang. Dia tidak mau menyerah dan putus asa dengan apa yang dia hadapi. Dan pagi hari ini juga Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jangan kita menyerah dan putus asa dari setiap apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin sudah 1 tahun ini sudah menghabis ini. Tinggal 20 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Mungkin sudah berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin hari ini ke 3 tahun. Mungkin hari ini ke 4 tahun. Dan saudara akan menyerah. Ya. Tapi firman Allah mengingatkan kita, saudara. Jangan kita menyerah. Kalau tahun ini kita belum melihat apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, setiap doa kita di hadapan Tuhan, kita belum lihat terjadi, jangan dulu kita berhenti. Kalau orang lain sudah berhenti berdoa, orang lain sudah tidak bersedia beribadah, saudara tetap setia beribadah, saudara tetap setia berdoa, tetap setia melayani Tuhan. Sampai hari ini kami terus melayani Tuhan. Saya ketemu dengan satu yang Bapak kemarin. Sekalian dia kaget saya karena saya diundang di Natal kemarin di Purwodadi di gereja GPHI. Saya dulu bekerja di GPHI. Pas saya ketemu ada dia punya ketua majelis daerah. Ternyata sekarang dia jadi ketua majelis daerah Papua, Pak Paulus. Tapi dia karena dia susah sakit, dia kurus sekali. Saya ketemu dengan dia, dia kaget lihat saya. Bro, masih melayani saya, masih mau. Sedangkan dia masih membantu di puji Tuhan. Dia masih, kalau dia masih melayani Bapak juga. Saya bilang, kurus, tapi tetap masih melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi sampai hari ini dalam kehidupan kita, teruslah kita berjuang dalam kehidupan kita. Jangan dulu kita menyerah dan jangan dulu kita putus asa, saudara. Selesai. Itu sebabnya orang berkata begini, jangan kita buka celah sekecil apapun untuk yang namanya putus asa. Kalau sampai kita buka celah sekecil, walaupun hanya sekecil, kalau kita buka, yang namanya putus asa, di situ hidup kita akan hancur. Hidup kita hancur. Tapi kita belajar dari firman lain, bagaimana Daud dia bisa mendapatkan kembali, bagaimana Daud dia bisa mengalami pembelaan Tuhan, Daud bisa mengalami pertolongan Tuhan, Daud bisa mengalami, bisa dikatakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Oleh karena dia tidak menyerah.
Dan pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kita. Mari kita lakukan 3 hal ini, saudara. Ya. Lakukan 3 hal ini dalam setiap kehidupan kita. Kita menghadapi masalah membuat kita menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi ketika kita melakukan 3 hal ini, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kepercayaan kita diseret oleh apapun, dan jangan biarkan kepercayaan kita terbawa arus. Dan yang kedua, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala hal hidup kita. Kita memang punya segala-galanya, mungkin kita pintar, kita kepala, kita mungkin merasa bisa. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dari firman Allah ini kita belajar bahwa libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga tadi, jangan menyerah, jangan putus asa dalam hidup kita. Iya, kita bersyukur kalau kita ada hari ini, karena masih banyak orang di luar sana. Kita lebih jauh lebih beruntung dari mereka. Iya, kita jauh lebih beruntung dari mereka. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita punya segalanya, itu karena Tuhan. Hari ini kita punya semuanya, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Itu sebabnya biarlah setiap kehidupan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau berserah kepada Tuhan dari segala apa yang kita hadapi, dari segala apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Dan di sana kita boleh melihat Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Tuhan yang menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita. Dia yang membuat kita kuat berdiri sampai saat ini, menghadapi apapun dalam hidup kita. Semua karena Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Engkau tidak membiarkan dan tidak meninggalkan setiap kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Maka kami bisa menikmati, firman-Mu. Kami percaya semua hanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik, sangat baik dan amat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kembali mengajar, mendidik, menasihati kami. Kembali Tuhan ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami terima hari ini itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami praktekkan, kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan menguruskan setiap persembahan kami, setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi kita berdoa Tuhan Yesus. Siapa yang berseruan menjadi kepada Tuhan seperti biasa sebagai saya, dan begitu seterusnya. Haleluya.
kami coba menikmati Tuhan. Berdoa memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami di masa raya Natal dan menjelang tahun baru. Dalam semua aktivitas kesibukan kami, dalam semua pergumulan kami, mohon penjagaan perlindungan Tuhan atas umat Tuhan. Tebus kami dengan kuasa kemuliaan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, balasan para kami tolak dalam nama Yesus. Bungkusi kami dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Kami mengalami perlindungan yang dahsyat dari Tuhan. Jaga lindungi kami, jauhkan roh kecelakaan, mara bahayanya orang jahat, bahkan maut kami tolak dalam nama Yesus. Ketika kami berkendara, baik yang kendaraan udara, darat, bahkan maut, biarlah penjagaan-Mu sempurna bagi kami semua. Memberkati semua keluarga kami di kampung halaman kami masing-masing yang terpisah dari kota yang satu dengan kota yang lain, bahkan kami yang ada di tanah Papua. Tuhan berkati kami semua, lingkupi kami dengan damai dan sukacita surga. Biar kami menjaga hidup ini, mengendalikan diri ini, supaya di hari yang luar biasa menjelang perayaan Natal baru, kami tetap memiliki kuasa untuk menang. Kami tetap memiliki kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Kondisi boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Tuhan yang tetap ada bagi kami, memampukan kami untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Semua jemaat Tuhan, setiap pribadi, rumah tangga, keluarga masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati. Sukacita damai sejahtera Allah Tuhan lingkupi dalam setiap nikah rumah tangga umat-Mu. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan. Dengan hukum cinta, kasih dan damai, kami tidak akan kehilangan satu momen kebahagiaan dalam menjelang Natal dan tahun baru. Kami boleh berbagi kasih, saling berbagi kasih, bahkan kami saling memberikan maaf, kami saling berdamai melepaskan pengampunan, sehingga damai dan sukacita surga menjelang Natal dan tahun baru benar-benar kami alami di hidup kami semua. Biarlah kebenaran yang dulu sudah kami dengar memperlengkapi kami untuk tampil sebagai pembenar-pembenar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Siang hari ini hamba berdoa, menjalankan seluruh aktivitas pelayanan kami di akhir tahun ini. Tuhan memberkati semua ibadah-ibadah, baik ibadah raya yang berjalan, bahkan ibadah perayaan Natal dan tahun baru. Berdoa pertemukan dalam tangan Tuhan, memberkati, mengurapi semua pelayanan, memberkati kami semua jemaat Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami punya roh yang menyala-nyala untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Apa berdoa Tuhan jemaat yang satu, Tuhan pulihkan semua dengan kuasa di dalam nama Yesus. Yang bimbang kecewa Tuhan, tetapkan bahwa setiap yang luka hati dengan kasih, bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang memberikan kekuatan, beri kemampuan. Kalau pengharapan di dalam hidup kami semua, karena berdoa Tuhan memberkati setiap rencana di akhir tahun dari jemaat Tuhan, baik yang rencana akan mengunjungi kota lain, yang rencana akan pulang ke kampung halaman masing-masing, bahkan yang tinggal di tanah Papua, bahkan yang pergi dan juga akan kembali. Tuhan tolong menyertai dan memberkati, jaga lindungi dengan kuasa mulia Tuhan. Apa berdoa semua jemaat Tuhan dengan kebutuhan yang semakin meningkat di akhir tahun ini, keperluan kebutuhan yang semakin meningkat, biarlah Tuhan taruh rasa cukup di hati kami semua untuk beri kuasa kepada kami untuk mencukupkan diri dalam segala hal dan tetap memuliakan
memuliakan Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua yang kami bawa di hari ini, lewat persembahan hidup kami dari pujian penyembahan, bahkan korban persembahan, bahkan yang mengembalikan perpuluhan milikmu. Tuhan, atas lubuk-lubuk berberat mereka diberkati di dalam nama Yesus. Atas kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah, ketenangan di dalam bagi terjadi bagi mereka semua. Bahkan usaha pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan setiap apa yang dikorbankan untuk memuliakan Tuhan, setiap benih yang ditabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda janji kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk pujian syukur dan terima kasih pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur bersama kasih-kasih perbantan, bersama Ibu Nadia Ella Rifai, bersama Bapak Nathaniel Ismail. Biarlah berkat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan menjadi bagian milik mereka di tahun-tahun usia mereka, umur mereka, di hari-hari hidup mereka. Berkat Allah senantiasa tercurah dengan sempurna, menurut kekayaan kehormatan, menurut kasih karunia Tuhan. Sekali lagi akan tanganku surga juga terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah yang Bapa kita di surga, kasih anugerah kedamaian, kelepasan, kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penghiburan penenteran sukacita kekuatan pengurapan Allah Roh Kudus memimpin menyertai memberkati kita sekalian hari ini, besok, seterusnya sampai hari Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati Tuhan. Akhiri ibadah raya di sini dengan iman bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sebagai pengumuman yang pertama, saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat Desi, yang pertama kali berkunjung beribadah bersama kami di Jemaat Desi. Saya persilakan untuk saudara-saudara bisa berdiri untuk kita bisa kasih salam kasih dari Jemaat Desi. Silakan. Jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami di sini, silakan berdiri. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasihi, yang baru pertama kali beribadah, atas nama Gembala dan staf Gembala, kami menyambut saudara-saudara semua dalam kasih Tuhan. Dan jika adik-adik semua perlu mixing di seputaran area pelayanan kami, Doyo dan sekitarnya, dan adik-adik belum ada tempat untuk bertumpu, Bapak Ibu Saudara, kami mengajak untuk bertumpu bersama kami dalam pelayanan di jemaat di Brebesi di tempat ini. Puji Tuhan. Ada di belakang lagi di sana. Iya. Ada yang di belakang di sebelah Ibu Tina juga. Pak Wakil Kepala ada di belakang juga. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, informasi bagi kita untuk pelayanan. Saya kemarin belum memperhatikan kalender ya, sehingga saya menyampaikan bahwa kita akan ada ibadah malam kudus dan untuk mengisi. Kayaknya kalau cuma 10 minggu satu kali ibadah macam rasa kosong begitu. Iya, tapi nanti kalau perhatikan kalender bahwa iya tanggal 24 itu adalah hari Minggu, tanggal 25 itu hari Senin. Jadi tidak mungkin kita ibadah dalam 2 hari itu 3 kali. Iya, jadi mohon maaf, saya kemarin hanya berpikir untuk mengisi ruang yang kosong di tengah minggu yang tidak ada ibadah. Tapi ketika kita jadwal, kayaknya kita tidak bisa buat ibadah yang lain selain ibadah hari Minggu dan ibadah Natal.
pagi, Senin pagi, kemudian tanggal 31 itu hari Minggu tetap kita ibadah pagi, dan tanggal 1 hari Senin pagi kita juga ibadah dalam perayaan tahun baru. Di tanggal 31 hari Minggu kita tidak ada perjamuan, kita tetap ada perjamuan untuk tahun, dan tanggal 1 Januari kita juga ada perjamuan awal tahun di tanggal 1 Januari 2024. Jadi sekali lagi kita ibadah tetap berjalan seperti biasa, seperti hari Minggu ibadah raya tetap, dan tanggal 25 hari Senin ibadah Natal, dan tanggal 1 Januari hari Senin juga kita juga ibadah Natal. Baik, puji Tuhan untuk pemuda, Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan. Hari Sabtu minggu depan itu kita ada ibadah praise and worship di gereja. Hari Sabtu besoknya kita ada ibadah praise and worship di gereja. Mohon kehadiran kita semua. Kita akan lebih banyak pada pujian penyembahan dan doa. Baik, dan pesan saya sebagai gembala di hari ini, Bapak Ibu Saudara, tetap jaga damai dan sukacita di dalam diri kita. Amin. Ya, kendalikan diri kita, kontrol diri kita supaya kita jangan kehilangan satu momen bahagia di perayaan kali ini. Amin. Ya, Natal begini biasanya Inggris itu bekerja. Ya, dia menaruh keinginan, dia menaruh hasrat, dia menaruh banyak kesibukan dan lain sebagainya. Tapi pesan saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara, kendalikan diri kita supaya kita tetap mengalami momen-momen kebahagiaan di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Amin. Ya. Untuk adik-adik, Bapak Ibu Saudara yang terpisah dengan mama papa, mulai hari ini akan telepon mereka semua. Iya. Telepon adik, telepon kakak, iya, bagi sukacita. Amin. Bagi sukacita. Saya kemarin sudah telepon kakak-kakak, iya, sampai sudah nangis-nangis. Iya. Jadi kita bagi sukacita, jangan kehilangan momen Bapak Ibu Saudara dari semua yang ada ya. Tetap semangat, Tuhan ada dengan kita. Ini kita mau tutup tahun. Informasi dari kesehatan itu ada corona yang baru juga datang. Tapi kita tetap sama. Siapa dan apapun yang datang, Tuhan kita lebih hebat, lebih dahsyat dari apapun yang datang hari ini. Amin. Ya, itu kekuatan kita, jangan khawatir, Tuhan akan beserta dengan kita semua. Puji Tuhan. Dan jika dari minggu ini ada jemaat yang akan kembali ke kampung halaman atau berkunjung di kota lain dalam beberapa liburan, dan jika sampai tanggal 25 Desember kita akan ketemu, awalnya hari ini saya coba ucapkan selamat Natal bagi Anda yang mau pergi dan pulang kampung yang berpisah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua aktivitas di akhir tahun kita semua. Tuhan menjaga dan memelihara kita semua. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, dukung di dalam doa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Secara khusus pelayanan saya sebagai gembala saudara. Sebentar saya akan pelayanan di perusahaan Riva Mato Lestari, perusahaan kelapa sawit yang ada di Buasu. Ibadahnya jam 4, jadi selesai ibadah ini langsung saya berjalan. Kemudian besok pagi saya menuju Lere. Tanggal 11 itu pagi saya menuju Lere untuk kita cross-check persiapan rencana bantuan air bersih. Ada salah satu kampung di Sisi yang puji Tuhan kita sudah pengajuan. Kemarin saya ketemu dan Rem, ya sudah komunikasi sampai ke Pangkostrat. Yang Pangkostrat kemarin sekarang sudah jalan naik, sudah naik pangkat juga, ya. Dan sudah disetujui di ACC untuk kita dapat bantuan air bersih untuk satu kampung. Amin. Ya, mungkin kita cuma basic tidak bisa bikin semua bor, tapi dengan berkoordinasi kita bisa jadi berkat untuk kampung yang ada di Lere. Amin. Ini cuma saya perlu kasih informasi, tetapi itu sudah berjalan. Saya sudah kirim data-data beberapa kampung yang kita ajukan untuk bantuan air bersih. Dan puji Tuhan sudah dijawab sama
Pak Kasat, apakah Kepala Staf Angkatan Darat sudah jawab, dan besok hari Selasa saya langsung ke Lere, ya hari Senin ke Lere, kemudian hari Selasa itu pelayanan juga Natal di perusahaan Sinarmas. Jadi hari Kamis, hari Rabu ya, kalau kita kembali ke Pastori. Dan selama beberapa hari saya dan Mami tidak ada di rumah dari hari ini, dan nanti kembali hari Sabtu sampai hari Rabu sore mungkin baru tiba di sini. Baik, puji Tuhan, mohon bantu dalam doa supaya semua kegiatan berjalan, dan minggu depan kita akan ke Bogor. Kita akan ke Bogor, survei pelayanan yang di Bogor, gereja yang sudah kita bangun di Bogor, berencana persiapan penempatan gembala, dan sudah koordinasi untuk sewa rumah untuk pertama, tapi gereja sudah ada, supaya semua bisa berjalan. Siapa di akhir tahun ini tahun depan kita bisa penempatan gembala. Lalu Tuhan izinkan masa libur di Januari kita manfaatkan dengan penempatan gembala di Bogor. Kita bisa hadir semua ke sana yang punya waktu untuk sama-sama berjuang menghadirkan satu buah pelayanan yang agung. Baik, puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Ya, tetap pertahankan semua sukacita dalam melayani.